Hai, jumpa lagi dengan saya melalui Independent Market Research. Sekarang kita akan membicarakan market outlook Indonesia tahun depan, yaitu tahun 2014. Kita memfokuskan kepada pasar saham atau bursa saham. Berikut kita coba lihat apa yang menjadi daya tarik negara Indonesia pada umumnya, yaitu adalah jumlah penduduk di atas 240 juta, juga perkembangan GDP per kapita yang selalu tumbuh dengan pesat di 5 tahun terakhir. Akan tetapi apabila kita hubungkan dengan jumlah investor di pasar modal, itu hanya 460.000, yang sangat sedikit, yaitu hanya 0,2% dari jumlah penduduk. Boleh dibilang ini belum berkembang. Sementara jumlah emiten yang listed adalah sebanyak 480-an, termasuk perusahaan-perusahaan yang baru IPO di tahun ini, lebih dari 10 perusahaan. Berikut kita lihat komposisi dari stock market value. Kita lihat jumlah value atau nilai yang diperdagangkan selama 2005 sampai 2012. Kita melihat data statistik, terjadi penurunan di tahun 2008 sampai 2009. Itu wajar karena terjadi krisis global. Setelah itu jumlah value meningkat di tahun 2010 sampai 2011. Memang terjadi penurunan di 2012. Dan kita cukup yakin bahwa ada penurunan lagi di 2013 karena kondisi ekonomi Indonesia sedikit memburuk. Kalau kita lihat dari komposisi antara investor asing dan investor lokal, pada tahun 2010 komposisinya adalah 64-36, meningkat di tahun 2011 menjadi 70-30, dan menguat lagi investor asing di tahun 2012 menjadi 85-15. Ini bisa disimpulkan bahwa jumlah dana yang digelontorkan oleh investor asing jauh lebih besar, meskipun kami pasti bahwa individu atau player daripada investor asing itu jauh lebih sedikit, kemungkinan cuma 10% atau maksimum 15% dari katakan total 460.000 investor, dan kenyataannya mereka menguasai pasar. Berikut kita melihat kondisi saat ini, kondisi akhir tahun. Kita melihat pangsa pasar dari sektor-sektor industri yang terlibat. Nah, kita urutkan dari agriculture, consumer, mining, miscellaneous, manufacture, dan sebagainya. Kalau kita lihat urutannya adalah yang terbesar adalah agriculture 28%, disusul consumer 17%, consumer good meliputi makanan dan minuman, kemudian mining 14%, dan berikutnya miscellaneous dan lain sebagainya. Kita bisa menyimpulkan daripada chart ini bahwa dari agriculture dan mining yang merupakan natural resources, dari dua sektor itu saja sudah hampir menguasai setengah daripada total pangsa pasar atau value daripada composite index atau indeks harga gabungan. Jadi Indonesia memang masih tergolong bertumpu kepada natural resources. Makanan dan minuman juga diolah dari kebanyakan natural resources, sehingga boleh bisa disimpulkan mayoritas itu dikuasai oleh industri di natural resources. Berikut kita lihat indeks harga saham gabungan dibanding dengan government bond yield atau surat utang negara untuk 10 tahun yieldnya, tingkat pengembaliannya. Kita menampilkan ada dua grafik, yaitu warna merah, yaitu indeks IHSG, kemudian warna hijau itu adalah pergerakan daripada
surat utang negara. Apabila kita lihat dari chart ini, mulai dari Januari sampai Desember, terjadi peningkatan dimulai dari level 4.300 untuk IHSG dan meningkat sampai puncak ke 5.250 dalam waktu 5 bulan. Kemudian indeks jatuh secara drastis, hanya bergerak dengan fluktuasi di level 4.500 sampai 4.750 hanya 2 bulan saja, 2 bulan kurang, kemudian jatuh lagi menyentuh level 3.800-an, kemudian naik dan berfluktuasi selama 2 bulan di level 4.600-an, kemudian turun secara pasti sampai saat ini, sampai posisi akhir Desember itu posisinya di sekitar 4.200. Kalau kita bandingkan dengan tingkat yield daripada surat utang negara untuk 10 tahun, terjadi pergerakan dimulai dari tingkat 5,5-5,7% tingkat yieldnya, kemudian di sekitar akhir Maret atau pertengahan Maret mulai bergerak naik dengan stabil, terus naik sampai di level 8,5 atau kurang dari 9%. Kenaikan yang cukup tajam dari 5,5 sampai ke level 8,5 kira-kira ya sekitar lebih dari 50%. Tapi kalau dilihat dari indeks yang jatuh dari titik tertinggi ke rendah itu luar biasa, lebih dari 70%. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa indeks harga saham atau pasar modal Indonesia sangat sensitif dengan pergerakan surat utang negara. Surat utang negara itu adalah suatu indikator global atau yang dilihat oleh para investor global terhadap tingkat kemajuan atau tingkat perekonomian suatu negara. Jadi kalau terjadi peningkatan daripada yield, itu sama dengan peningkatan suatu risiko yang harus diambil oleh investor global untuk masuk ke pasar Indonesia. Kalau mereka meminta tingkat pengembalian lebih besar, artinya mereka memandang risiko yang lebih besar. Dengan kondisi tersebut, pasar akan bergerak dari pasar modal ke pasar uang, karena pasar uang menawarkan yield yang lebih besar. Yield ini yield pada surat utang negara ditenderkan setiap hari oleh Bank Indonesia dan keluar hasilnya pada saat closing market sekitar jam 4 jam 5 sore. Berikut kita melihat government bond yield atau surat utang negara di tingkat regional Asia. Di dalam grafik ini kita menampilkan beberapa negara di Asia selama periode 2013. Saya membagi menjadi 2 porsi atau 2 layer. Layer pertama yang di bawah, lower level, itu dengan tingkat yield itu di sekitar 4%, terdiri dari beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Filipina. Pergerakan mereka berkisar antara 1,5 sampai 4,5%. Dan memang tendensinya sejak pertengahan tahun mereka meningkat menjadi sekitar 2,5% sampai 4,5% atau lebih. Sedangkan di layer yang berikutnya, upper layer, itu terdiri dari negara Vietnam, negara berkembang, India, dan Indonesia. Kita melihat Vietnam. Vietnam itu mulai dari tingkat yield 10%, kemudian menurun dengan sangat pelan, dan saat ini berada di level 9% lebih sedikit. India mulai dengan level 8%, sempat turun di periode Maret sampai Mei, kemudian di bulan Juni naik sehingga mencapai level di atas 9%. Indonesia memulai di awal Januari sekitar 5,5% atau kurang sedikit, kemudian tetap stabil naik sedikit di 5,5-5,8 di bawah 6%. Tapi pada saat pertengahan tahun, akhir Mei dan Juni,
mulai naik dengan stabil sampai mencapai tingkat 8,5 atau 8,8%. Ini menunjukkan bahwa tingkat risiko di Indonesia jauh lebih besar, meningkat dengan lebih signifikan dari negara yang berisiko lebih rendah menjadi negara berisiko tinggi dengan jangka waktu cuma 6 bulan. Ini berbeda dengan negara katakan India dan Vietnam. India dan Vietnam jauh lebih stabil meskipun mereka berisiko lebih tinggi di awal semester, tapi mereka bisa menjaga kestabilannya, tidak terjadi gejolak. Sedangkan Indonesia terjadi gejolak. Gejolak adalah peningkatan sebesar 70%. Berikut kita lihat tingkat government bond yield untuk negara-negara di dunia. Kami hanya mencontohkan negara besar yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Amerika pun selama tahun 2013 mengalami kontraksi sebesar 70%. Sama dengan Inggris juga mengalami kontraksi 70%, terjadi pada pertengahan tahun atau semester pertama di 2013. Negara lain yang perlu dipertimbangkan di Asia adalah Cina. Cina adalah eksportir terbesar di dunia, juga mengalami kontraksi tapi hanya 26%. Indonesia, seperti yang kita sudah sampaikan, mengalami kontraksi 60%. Berikut kita melihat di dalam chart ini adalah perbandingan level dari atau pergerakan dari bursa saham, indeks harga saham gabungan di Amerika Serikat dan di Inggris dibandingkan dengan tingkat yield daripada surat utang negara atau government bond yield. Kita melihat dari 2008 sampai saat ini. 2008-2009 kita terlihat bahwa kita melihat bahwa penurunan bursa saham yang sangat kuat. Kita lihat di situ garis yang warna hitam itu adalah garis bursa saham indeks harga gabungan. Itu menurun dan kemudian setelah mencapai bottom di sekitar tahun 2009 mereka rebound dan meningkat terus sampai saat ini. Jadi tidak terjadi penurunan sama sekali, hanya fluktuasi tapi trennya naik. Sedangkan kalau kita lihat dari government bond yield itu turun terus betulnya. Turun terus, terutama turun drastis pada saat krisis di 2008-2009 dan mencapai titik bottomnya kalau Amerika di bawah 1,5 itu sekitar 1,3, 1,25, sedangkan Inggris mencapai batas bawahnya juga sekitar 1,5. Kemudian di pertengahan tahun 2013 naik sampai level 3%. Amerika pun juga mencapai level di bawah sedikit di bawah level 3%. Tapi kenapa berbeda dengan kondisi di Indonesia di mana pada saat government bond yield itu naik pada pertengahan 2013, pasar saham langsung jatuh. Sedangkan di Amerika berbanding atau terjadi kebalikannya. Pada saat government bond itu naik dari 1,5 ke 3%, pasar saham tidak terpengaruh malah naik. Nah, itu bedanya. Kita lihat di pasar Cina berikutnya. Pasar Cina pun sama dengan terjadi pasar Indonesia. Lihat grafik hitam itu adalah pergerakan bursa saham yang menurun pada saat pada saat government bond yield menurun karena terjadi penurunan dan sebetulnya terjadi fluktuasi di dalam government bond yield di awal tahun 2008 sampai 2010 kalau nggak salah, dan itu kemudian meningkat terus sampai saat ini. Dan kalau lihat dari pergerakan bursa saham, memang bursa saham itu tidak terlalu mengikuti tapi menurun juga. Kalau kita lihat di pertengahan sekitar Oktober 2013 itu yield itu naik dari 4% ke sekitar 4,5% lebih, 4,6, dan bursa saham itu menurun tapi berfluktuasi dan tidak menurun drastis. Kalau Indonesia beda, di
sini kelihatan bahwa dari level 4.600 turun ke 4.200 dalam periode sekitar bulan September sampai Desember. Dan pada saat itu government bond yield naik ke level 8,5%. Pertanyaannya adalah kenapa terjadi peristiwa di Indonesia bahwa terjadi kontraksi di dalam perekonomian kita, peningkatan risiko pada saat pertengahan tahun. Apa yang terjadi di indikator yang lain? Indikator kita lihat di inflation rate, di tingkat inflasi juga naik dari sekitar 5,5%, 5,8% naik menjadi 8,5%, dan stabil di level 8,3, 8,4%. Ada kenaikan sekitar 40%. Di sini kenaikan pun juga diawali pada pertengahan tahun antara Juli sampai Agustus. Kita lihat indikator lain, interest rate juga mulai meningkat pada pertengahan bulan Mei, bulan Juni meningkat dari level sekitar 5,7% menjadi 7,5% pada saat ini. Jadi ada kontraksi sebesar 60%, 40 sampai 60%. Berikut adalah indikator lain, yaitu nilai tukar. Nilai tukar juga terjadi kontraksi yang cukup dalam, yaitu dari level 9.600 sekarang udah di level di atas 12.000 untuk 1 US dollar terhadap rupiah. Peningkatan dimulai juga pada pertengahan tahun. Jadi semua terjadi peningkatan kontraksi pertengahan tahun, dan indikator yang lain seperti inflasi, seperti nilai tukar, interest rate itu menunjukkan gejala yang sama. Sekarang kita melihat bahwa apa yang terjadi, apa penyebab utamanya. Penyebab utama adalah di slide berikutnya adalah Indonesia mengalami current account deficit, defisit neraca perdagangan, yaitu nilai importnya jauh lebih tinggi daripada nilai ekspor. Itu terjadi di periode 2012 sampai 2013, sampai saat ini masih defisit. Defisit itu mencapai maksimum di 10 miliar US dollar. Dan tidak bisa ditutup. Artinya defisit ini berfluktuasi dan tidak ada pengurangan yang secara pasti, atau pengurangan defisit secara pasti, hanya berfluktuasi naik turun. Tentunya kita melihat bahwa untuk kondisi defisitnya tidak baik, artinya Indonesia harus menutup defisit itu. Menutup defisit itu tentunya dengan persediaan atau foreign exchange reserve. Sedang foreign exchange reserve kita lihat di grafik ini mulai dari 2011 itu mencapai peaknya di 125 miliar US dollar, kemudian turun terus sampai di level 90 miliar US dollar. Dari 125 miliar turun menjadi 90 miliar US dollar. Penurunan yang cukup tajam, itu lebih dari 25%. Otomatis kemampuan Indonesia untuk menutup neraca defisit itu juga berkurang karena persediaan foreign exchange reserve-nya terbatas. Dan dari sisi lain kita melihat dari periode 2014 sampai saat ini, jumlah external debt Indonesia baik yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta mencapai tingkat 250 miliar US dollar, 250 miliar dollar dalam 10 tahun terakhir. Inilah yang paling tinggi, tingkat hutang yang tertinggi, yang menyebabkan kesulitan atau menurunnya foreign exchange reserve, dan terjadi defisit yang tidak bisa ditutup. Dan ini terlihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia memang sangat sulit. Bagaimana Indonesia bisa melunasi hutang atau membayar bunga dan cicilan, apalagi kalau cicilan itu jatuh tempo. Jalan satu-satunya pasti adalah refinancing, adalah exchange over dengan surat utang negara atau obligasi negara. Tidak ada jalan lain. Indonesia harus memiliki reserve yang cukup untuk membayar hutang. Apabila reserve itu makin berkurang untuk membayar hutang, tentunya tidak ada insentif lain untuk menutup defisit neraca perdagangan.
Berikut kita lihat di sektor-sektor yang dominan, yaitu natural resources. Apa yang terjadi di sektor mining yang merupakan nomor 3 terbesar kontribusinya di stock market, itu terjadi pergerakan harga komoditi. Kalau kita lihat dari 2009, itu harga komoditi naik dari sekitar $80 mencapai tingkat peaknya di 2011 bulan Januari April itu di atas $140 per metric ton, dan setelah itu menurun secara drastis, dan sampai saat ini mencapai di level $80 lebih untuk harga batubara per metric ton. Sedangkan berikut adalah di sektor agriculture. Indonesia primary atau pemicu utama, penggerak utamanya adalah di sisi CPO atau crude palm oil. Di CPO juga kalau kita lihat harga komoditi dunia mulai dari 2011 itu mencapai titik peak di sekitar $1.200 per metric ton, kemudian menurun terus sampai di level $800 per metric ton. Jadi ada penurunan yang cukup dalam. Itulah yang menyebabkan bahwa kondisi Indonesia yang relatif ketergantungan tinggi pada natural resources itu mengalami kontraksi, penurunan harga komoditi yang otomatis akan menurunkan demand daripada CPO dan komoditas batubara atau mineral lainnya. Tentunya di sini kita sudah memperoleh apa penyebabnya. Penyebab penurunan bursa saham yang drastis dari angka 5.200 sampai ke level di bawah 4.000 dan sekarang cuma di level 4.200. Jadi sulit untuk mencapai atau memberikan solusi. Solusi yang terbaik di dalam pemulihan perekonomian hanya dua. Nomor satu adalah peningkatan hasil ekspor. Tapi peningkatan hasil ekspor tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun 2 tahun. Ini memerlukan jangka panjang karena infrastruktur daripada local production Indonesia sangat lemah. Indonesia sangat tidak kompetitif. Sebagai contoh, kedelai, daging, cabai itu banyak diimport ya. Kita tidak bisa membeli, kita ada produksi lokal tapi satu produksi terbatas dan akan lebih mahal apabila kita mengimpor langsung. Otomatis tentunya devisa kita akan terus tergerus, akan terus hilang sebab kita menjadi net importer. Begitu juga terjadi pada komoditas mineral, tambang dan migas. Itu sama. Kita lebih banyak importer daripada ekspornya, padahal kita penghasil natural resources, minyak, gas, komoditi CPO, agriculture dan tambang yang lain. Ini terjadi karena juga disebabkan oleh penurunan permintaan yang mendorong harga turun, yaitu krisis di Eropa dan Amerika yang belum pulih, sehingga permintaan menurun. Dari segi natural resources seperti produk tambang, produk batubara, ini menyangkut kepada di samping krisis ekonomi juga masalah aspek lingkungan. Karena batubara banyak digunakan sebagai pembangkit, bahan bakar pembangkit listrik yang penuh dengan polusi, sedangkan negara di dunia sudah sepakat untuk mengurangi polusi. Ini juga terjadi penurunan akibat Indonesia ikut organisasi WTO. Dengan WTO ini tentunya terjadi pengawasan yang ketat, terjadi equal treatment. Kita tidak bisa menaikkan pajak seenaknya untuk barang impor, dan kita tidak bisa melakukan subsidi seenaknya untuk barang lokal. Hanya barang-barang yang tertentu, dan baru dibahas pada KTT APEC sekitar sebulan yang lalu bahwa disetujui untuk menaikkan tarif untuk barang mewah. Tapi ini sudah terlambat. Sedangkan tarif untuk barang yang konsumsi dan lain sebagainya itu dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri yang kita tidak bisa tahan dan tidak bisa kompetitif karena local production kita juga mahal. Local production kita tidak bisa disubsidi, tidak seperti Cina yang selalu melakukan politik dumping, dan mereka akan merajalela di sini.
Dengan kondisi yang seperti itu, prediksi kita tahun 2014 krisis akan tetap berlangsung karena saat ini kita tidak mengetahui solusi apa. Menaikkan ekspor adalah sulit, perlu jangka waktu panjang. Kedua, yang paling manjur untuk jangka waktu pendek adalah solusi untuk meningkatkan riset. Meningkatkan riset apa? Meningkatkan adalah utang. Ya, persoalannya dengan utang 260-250 miliar US dollar, sedangkan kredit rating Indonesia menurun, apakah kreditur akan mau menambah atau merefinance dan lain sebagainya, exchange offer dan lain sebagainya. Karena apa? Kredit rating menurun, kondisi kontraksi terjadi di perekonomian Indonesia, kemampuan bayar juga menurun, tidak mungkin mereka akan menambah utang. Malahan mereka akan mempercepat pelunasan hutang. Dan itu yang terjadi, sulit sekali kondisi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian. Kontraksi akan berjalan di tahun 2014. Sekarang kita melihat dalam hubungannya dengan pasar modal. Nah, pasar modal itu dari 480 perusahaan dengan penggunaan stock valuation kita melihat stok yang under value. Dari sisi tingkat yang optimis kita menemukan 24 perusahaan untuk under value stock dengan aset di atas 5 triliun dan 51 perusahaan untuk under value stock dengan aset di atas 1 triliun. Jadi ada sekitar 24 sampai 50 under value stock saat ini yang didominasi oleh sektor-sektor finance, properti, ya, finance dan properti. Itu yang tingkat optimis. Bagaimana kalau kita melihat bahwa kondisi krisis akan tetap berlangsung di tahun 2014, yaitu kita melihat dari sisi konservatif. Dari sisi konservatif kita hanya menemukan 12 sampai 30 perusahaan under value yang tentunya kita memilih ini yang punya tren positif, tren 3 tahun terakhir naik. Dan kita hanya menemukan 12 sampai 30 perusahaan dengan under value stock dengan aset lebih dari 5 triliun, hanya 12, dan under value stock dengan aset lebih dari 1 triliun, hanya 33. Oke, tapi Indonesia sebetulnya di stock market Indonesia terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental kuat. Hanya saat ini semuanya masih atau kebanyakan masih overvalue atau kemahalan. Andaikan kita melihat perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang kuat, dengan aset di atas 5 triliun, kita melihat under value atau kita melihat nilai intrinsik yang tertinggi. Kalau yang under value itu hanya 24. Sedangkan yang memiliki prospek karena fundamentalnya kuat itu 89. Sehingga kita bisa menyimpulkan 65 saham itu sudah kemahalan meskipun punya prospek. Lantas dari segi mana yang menarik dan mana yang spekulatif di dalam list dari perusahaan-perusahaan yang punya fundamental kuat, kita melihat ada sekitar 41 perusahaan yang masih menarik untuk dikoleksi meskipun sudah kemahalan, yaitu yang memiliki aset di atas 5 triliun, yang memiliki tren yang selalu positif meskipun agak menurun saat ini, atau menurun karena kontraksi ekonomi. Tapi kita bisa melihat prospek itu masih bagus karena fundamental masih kuat, yaitu ada 41. Sedangkan yang bersifat spekulatif, meskipun fundamental kuat dengan aset lebih dari 5 triliun, ada sekitar 48 perusahaan. Berikut kita melihat di dalam list LQ45 atau yang paling liquid di Indonesia ada 45 saham. Kita hanya menemukan under value-nya hanya 18. Sedangkan yang atraktif itu hanya 10. Mungkin di antara 18, 8 itu spekulatif karena terjadi suatu penurunan meskipun harganya masih under value. Sekian Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa untuk perkembangan di 2014. Sampai jumpa dan terima kasih.